tetapi dia belum melakukan ataupun tidak bisa melakukan apa yang disuruh itu, maka kita pun akan pasti kewalahan dan mungkin bersungut-sungut ketika melihat seperti itu. Untuk itu, di kesempatan ini, saya mau membacakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, perkataan yang disebutkan, diungkapkan oleh Yesus sendiri melalui Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus memberikan satu teladan, satu cara hidup yang dia sendiri sudah lakukan, dan dikatakan kita juga harus melakukan seperti apa yang dia sudah lakukan. Dan saya terkenang dengan satu lagu yang mengatakan, ku mau cinta Yesus. Dan lagu yang mirip dengan itu, ku mau iring Engkau Tuhan. Lalu yang lain lagi mengatakan, Yesus sahabat terindah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengatakan Yesus sahabat kita yang terindah, tentu kita akan mengikuti apa yang dia lakukan. Dan inilah perkataan yang disampaikan melalui Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15 ini tadi. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita lihat teladan Yesus dalam ibadahnya. Ya, teladan Yesus melalui ibadahnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Mari saya akan bacakan, saudara-saudara boleh ikuti, ataupun kalau sudah ada alat tulis di sana, boleh dituliskan. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh ayat ini kepada kita? Yesus katakan, aku datang bukan untuk merubah hukum. Hukum itu yang mana, saudara-saudara? Ya, hukum itu yang mana? Keluaran pasal 20 menjelaskan kepada kita hukum yang mana yang dimaksudkan di dalam perkataan Yesus melalui Matius pasal yang ke-5 ayat 17-18. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hukum itu terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Dan salah satu, tapi untuk ringkasnya, saya akan coba membacakan, menyampaikan. Yang pertama di ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 20, jangan ada padamu ilah lain. Lalu yang berikut, jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Lalu di ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu di ayat yang ke-8 sampai ayat 11, itulah hukum yang keempat, mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada umatnya. Ayat yang ke-12 menjadi hukum yang kelima, dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, ayat yang ke-13, jangan membunuh. Yang ke-7, ayat yang ke-14, jangan berzina. Lalu di ayat yang ke-15 menjadi hukum yang ke-8, jangan mencuri. Ayat yang ke-16 menjadi hukum yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ayat yang ke-17,
Hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita mau lihat melalui pertemuan di kesempatan ini adalah yang keempat, hukum yang keempat. Yang firman Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, betapa pentingkah hari Sabat? Ya, betapa pentingkah hari Sabat itu? Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 tadi mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Manusia, saudara-saudara, suka lupa ataupun gampang lupa. Tapi hukum keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Bagaimana yang dilakukan oleh Yesus? Nah, ini dia, teladan Yesus sehubungan dengan hari Sabat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita coba perhatikan di Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 4 ayat 16, apa yang dilakukan Yesus. Saudara-saudara perhatikan apa yang dicatatkan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat ini sangat sederhana dan cukup jelas. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya. Inilah catatan Alkitab, saudara-saudara. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, kalau kita mengatakan aku mau cinta Yesus, ingatlah apa yang dia katakan. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Yesus, Injil Yohanes pasal 14 memberikan penjelasan kepada kita sehubungan dengan itu. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang dikatakan di sana. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang namanya Kristen, yang artinya pengikut Kristus, kita mengasihi Yesus bukan karena kebaikan kita, tapi firman Tuhan katakan karena dialah lebih dahulu mengasihi kita. Bagian kita adalah merespons kasih yang sudah diberikan kepada kita. Salah satu bukti Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, sebelum kita mengasihi Allah, dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan saudara-saudara jangan berhenti sampai di situ saja. Yesus, Tuhan Allah kita, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya kepada kelompok tertentu ataupun sekelompok kecil umat, tapi di ayat yang ke-16 Yohanes pasal 13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan sekarang kita mau merasakan
Kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan tadi, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan salah satu dari perintahnya itu adalah hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ketika Yesus hidup di dunia ini, bukan kebetulan satu kali, tapi menurut Injil Lukas 4 ayat 16 yang kita sudah baca tadi, menurut kebiasaannya, ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara pastikan, saudara-saudara yang menjadi bagian dari umat Kristen ataupun yang mengasihi Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dan satu hal yang kita harus ingat sehubungan dengan kemajuan juga sekarang teknologi. Kadang kita berpikir saya bawa gadget saya bawa HP saya, atau mungkin saya bawa tape saya ke gereja karena di sana sudah ada buku nyanyian, di sana juga ada Alkitab, saya akan baca Alkitab. Tapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, karena kecanggihan yang ada saat ini, kadang kita tergoda untuk melihat yang lain, sementara kita juga membaca dari Alkitab. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Yesus, dia masuk ke rumah ibadat dan dia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi pastikan saudara-saudara ketika berada di rumah Tuhan pada hari Sabat, yang kita buka dan kita dengar adalah firman Tuhan. Ataupun yang kita akan baca adalah Alkitab. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya bukan orang yang membenci namanya gadget. Enggak, saya juga senang. Tapi kalau itulah yang kita pegang sementara kita berada di rumah Tuhan, kecil, besar, ataupun dari kecil sampai besar kemungkinan kita akan membuka yang lain sementara kita berbakti menyembah nama Tuhan. Tapi Yesus, dia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Itulah yang dia lakukan ketika dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, coba kita akan lihat bagaimana dengan rasul-rasul. Karena ada yang mengatakan ketika Yesus terangkat ke surga, maka semua itu sudah tidak ada lagi. Ya, hukum artinya sudah ditiadakan. Walaupun jaminannya Yesus sudah katakan melalui Injil Matius pasal 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum. Tidak, saudara-saudara. Tidak. Nah, oleh karena itu dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-14, mari kita buka firman Tuhan ini. Kisah para Rasul pasal 14 ayat pasal 13 ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ini adalah pengalaman Rasul Paulus, saudara-saudara. Kisah para Rasul pasal 13 ayat yang ke-14. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Rasul Paulus pada hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Lalu saudara-saudara di ayat yang ke-42, apa yang diceritakan lanjutan dari ini masih di Antioquia. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Nah, jadi dari Sabat ke Sabat, Paulus bersama dengan teman-temannya rasul-rasul, mereka masuk ke rumah ibadat, saudara-saudara. Nah, lalu kalau kita melihat yang berikutnya untuk menyaksikan bagaimana rasul-rasul ini, Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan demikian. Ayat yang ke-13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tempat dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di situ. Ayat yang ke-14, seorang dari perempuan itu, ayat yang ke-13, dikatakan tadi, pada hari Sabat kami keluar. Kemana keluarnya? Bukan keluar untuk jalan-jalan, bukan keluar untuk bersantai-santai, tapi saudara-saudara keluar untuk mencari tempat ibadah.
ya, mencari tempat ibadah. Dan bukan hanya sampai di situ. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 juga memberikan catatan yang hampir sama, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Setiap hari Sabat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini mungkin kita terpikir, hari apa sebetulnya hari Sabat? Iya kan, karena sebagian orang berpikir yang penting satu hari dalam satu minggu untuk Tuhan. Hari apa hari Sabat? Saya mau mengajak kita untuk membuka apa yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan dan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Matius pasal 28 ayat 1 memberitahukan gambaran sekilas di sana. Dikatakan demikian, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semua yang namanya orang Kristen tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah hari Minggu. Dan inilah yang sangat sesuai dengan catatan Alkitab. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Dan saksi pertama tentang kebangkitan Yesus yang mengetahui adalah Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain. Kenapa? Karena mereka pergi ke kubur cepat-cepat pada hari pertama minggu itu. Dan saudara-saudara, coba kita lihat kembali ke ayat yang berikut. Di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah ini dia. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ayat 56b. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah, ini catatannya di sana. Lalu saudara-saudara kita perhatikan dari ke Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur itu batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di sana. Ini menyatakan bahwa Yesus bangkit. Yesus kita sudah bangkit, kubur itu kosong. Menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Walaupun di kesempatan itu bagi Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain, ini adalah kabar buruk saudara-saudara. Kalau kita baca seterusnya peristiwa itu, mereka bertanya kepada penjaga taman, kalau Tuhan yang mengambil mayatnya, tolong sampaikan kepada kami kemana Tuhan taruh, kemana Tuhan simpan dia. Tetapi bagi kita saat ini, ketika mengetahui kubur itu kosong, kita bisa mengatakan puji Tuhan, kita bisa mengatakan syukur karena juru selamat kita bangkit. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi. Hari Sabat, hari apa itu? Saya mau mengajak saudara-saudara membuka apa yang ada di Alkitab. Saudara boleh buka di dalam kamus Alkitab dan cari di sana perkataan hari persiapan. Kita akan menemukan, kalau Alkitab yang saya pegang berada di halaman 317. Saudara-saudara, mungkin Alkitab saudara di sekitar di situ. Setelah Wahyu ada namanya kamus Alkitab. Ya, kamus Alkitab. Hari persiapan. Hari sebelum hari Sabat.
Nah, ini sama dengan Lukas pasal 23 ayat 54. Jadi hari Jumat, di mana persiapan untuk Sabat atau Paskah sudah dimulai. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal 23 ayat 54 kita sudah baca tadi, hari itu adalah hari persiapan. Itulah kematian Yesus. Dan semua orang juga mengatakan hari kematian Yesus adalah hari Jumat, dan itulah yang sering kita sebut namanya Jumat Agung. Ya, jadi itu sangat sejalan dengan Alkitab. Ya, sangat sejalan dengan Alkitab. Karena kamus Alkitab menyatakan hari persiapan itu adalah hari sebelum hari Sabat, yaitu hari Jumat, di mana persiapan untuk Sabat atau Paskah sudah dimulai. Nah, sekarang kita sudah temukan 2 hari. Hari persiapan, yaitu kematian Yesus, kamus Alkitab katakan hari Jumat. Itu yang ditulis di sana. Nah, lalu hari kebangkitan Yesus, yang semua orang juga mengatakan, yang catatan Alkitab katakan hari pertama minggu itu. Dan kita katakan itu hari Minggu. Lalu kalau tadi dikatakan hari persiapan itu hari sebelum Sabat, antara hari Jumat dan hari Minggu, itulah Sabat. Jadi hari apa itu? Saudara-saudara, jelas sekali itu adalah hari Sabtu. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, sekarang saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, betapa pentingkah hari itu? Bukankah setiap hari kita berbakti kepada Tuhan? Bukankah setiap hari kita memuji nama Tuhan? Benar, saudara-saudara, benar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Makanya di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 yang kita sebut dengan hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa itu dikuduskan? Ya, sejak kapan itu diberi perintahkan Tuhan kepada kita? Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kejadian pasal yang kedua. Alkitab memberikan catatan yang jelas kepada kita. Saudara-saudara, di Kejadian pasal yang kedua, demikian firman Tuhan, ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan membacakannya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika pada hari ketujuh, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga. Lalu Tuhan Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ada yang istimewa, saudara-saudara. Kalau saudara mengikuti Kejadian pasal 1, minggu penciptaan namanya, setiap hari pertama diakhiri dengan kata-kata apa dia? Saudara perhatikan, kalau ada waktu nanti baca kembali di rumah, di ayat yang ke-5, begitu seterusnya di ayat yang ke-10, nanti di ayat yang ke-12 bagian akhir, dikatakan Allah melihat semuanya itu baik adanya. Hari ketiga Allah melihat semuanya itu baik. Hari keempat Allah melihat baik. Hari ke-5 Allah melihat baik. Hari ke-6 Allah melihat baik. Lalu saudara-saudara, apa yang disebutkan di hari yang ke-7? Saudara perhatikan di ayat yang ke-31. Ini setelah peristiwa penciptaan hari ke-6 ya. Dikatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7, Allah berhenti. Ada 3 hal di sini. Berhenti, lalu dikuduskan dan diberkati. Itulah istimewanya. Memang dari sisi kesamaan, semua Tuhan katakan, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi. Makanya ukuran 1 hari itu, kalau menurut Alkitab, adalah matahari terbenam sampai matahari terbenam. Karena jadilah petang, jadilah pagi. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, karena begitu pentingnya sehubungan dengan Sabat, kita melihat apa yang dihidupkan oleh Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi teladan kita, saudara-saudara. Lukas pasal 4 ayat 16 saya akan bacakan sekali lagi.
betapa pentingnya Sabat itu di hadapan Tuhan, dan Yesus pun melakukannya. Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Itulah yang Yesus lakukan. Ya, itulah yang Yesus lakukan. Saya mau menguatkan saudara-saudara supaya saudara juga lebih mengerti firman Tuhan melalui buku Yeremia pasal 20. Yeskel 20, saudara-saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yeskel pasal 20 ayat yang ke-12 dan 20. Saya akan baca. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Nah, ini dia, mereka mengetahui, saudara mengetahui, ini hubungan kita dengan Tuhan. Saya dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-20. Nah, kalau tadi ini hubungan kita dengan Tuhan, nah lalu berikut ayat yang ke-20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau bendera itu merah putih, lambang Indonesia, hari Sabat adalah tanda antara umat Allah, tanda dari umat Allah. Nah, ini dia yang diingatkan di sini, supaya mereka mengetahui, orang mengetahui bahwa kamu adalah umatku. Inilah ayat 20 bagian terakhir tadi, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hal yang harus kita ingat adalah dari Yesaya pasal 66 ayat yang ke-22, 23. Ayat terakhir untuk kita bisa renungkan di pertemuan ini adalah Yesaya 66 ayat 22, 23. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Perhatikan ini saudara-saudara. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan, kita harus melatih diri kita, membiasakan diri kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman untuk pergi ke satu tempat, di mana tempat itu saudara sama sekali tidak tahu apa-apa. Akan beda rasanya dengan bila mana saudara mau pergi dan saudara sudah persiapkan. Oh, saya pergi ke sana, di sana cara makannya begini, cara jalannya begini. Lalu kalau jalan itu di jalan umum di sebelah kiri atau sebelah kanan, maka kita tidak akan merasa canggung. Yesaya pasal 66 ayat 23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Setiap hari kita menyembah Tuhan. Tapi saudara-saudara, hari Sabat istimewa. Karena Sabat dari dunia sampai surga akan menjadi satu kebiasaan kita sebagaimana yang Yesus biasakan selagi dia berada di dunia ini. Pastikan saudara-saudara saat ini Tuhan mau supaya kita semua masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Supaya kita tidak canggung di sana. Mari berlatih diri. Pastikan saudara akan melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan setiap Sabat. Datang ke tempat ibadah untuk berbakti kepadanya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami